harinya kami pantau langsung ke lokasi penyaluran bantuan. Benar saja, toko ini mendadak ramai dipenuhi oleh ratusan warga yang tengah mengantri menunggu giliran untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah. Yang bikin menarik, pelaksanaan ini justru dilakukan bukan di kantor pemerintahan setempat, melainkan di sebuah toko yang ditugaskan dalam proses penyaluran bantuan sosial. Pembagian kali ini, pemerintah mengeluarkan dana senilai Rp600.000 bagi setiap keluarga penerima manfaat KPM untuk periode bulan Januari hingga Maret 2022. Namun yang mengherankan, uang yang mereka terima ini hanya untuk laporan dokumentasi foto saja. Setelahnya, penerima manfaat wajib menyetorkan kembali uangnya ke pihak e-warung yang sudah menunggu di meja berikutnya untuk diberikan kupon yang nanti akan diganti dengan paket sembako. Paket sembako yang diberikan ini baik beras 3 karung dan barang lain seperti telur, daging sapi, daging ayam, buah-buahan, kentang, kacang dan tahu sudah dikemas rapi sedemikian rupa. Tak ada timbangan di sini dan warga penerima bantuan tidak bisa melihat langsung kondisi barang untuk menjamin dari sisi kuantitas dan kualitas sembako yang mereka terima. Sebagai jaminannya, penerima manfaat hanya diberikan nota pembelian seperti ini. Anehnya, harga totalannya kok bisa pas ya di angka Rp600.000? Terus, kira-kira harganya masuk akal nggak sih untuk per itemnya? Sebelum bicara harga, coba kita bongkar dan lihat kondisi paket sembako yang diterima masyarakat ini. Soal timbangan, semuanya pas, sesuai dengan yang tertera di nota pembelian. Terus, soal kualitas gimana ya? Nah, ini dagingnya kayaknya udah lama. Dagingnya udah sehari 2 hari, nggak tahu ya. Dari warna kulit udah mulai pucat, udah gitu lembek, udah gitu berbau lagi. Baunya kayak bau busuk, kayaknya bangke. Ini juga nih kayaknya udah layu, udah keriput-keriput, udah tidak layak dimakan ya. Udah lama kayaknya. Ya, ini busuk. Ini juga tuh udah lembek ya. Nah loh, kok bisa sih paket sembako yang diterima oleh warga kondisinya kayak gini? Kan kasihan warga yang seharusnya mendapatkan hak penuh atas bantuan dari pemerintah ini, malah kecele lihat kualitasnya. Siapa sih yang terlibat? Ini warung ini udah berapa kali nyalurin dana bansos tuh Pak? Udah lama ini. Kalau ada bansos dari pemerintah pasti larinya ke sini. Sering kali kalau di sini yang suka rutin PPNT sama PKH. Apa itu PPNT sama PKH tuh maksudnya? PPNT kayak ini sekarang ya, sembako ya, yang 600.000. Kenapa kok warung ini yang selalu dijadikan tempat itu? Karena ini ada sesuatu sama orang desa yang artinya jadi desa. Jadi nggak pernah dikasihin ke warung yang lain gitu? Enggak. Dari beberapa nota pembelanjaan yang diterima oleh masyarakat penerima bantuan, harga per komoditinya ada kemiripan satu sama lain. Tapi tengok deh, angka totalannya. Semuanya pada kompakan, nulis angka yang pas dengan jumlah nominal Rp600.000. Tanpa embel-embel kurang, apalagi lebih. Namun setelah dibandingkan dengan harga umum pasaran yang kami himpun dari beberapa pedagang pasar tradisional Tasikmalaya, beberapa komoditi pangan justru harganya lebih murah dari yang tertulis dalam nota pembelanjaan. Kalau dibandingkan dan dihitung secara totalan, terdapat selisih harga sebanyak Rp107.000 untuk setiap paket sembako. Itu artinya ada hak uang penerima bantuan yang menguap entah kemana. Sebagai catatan, di Kabupaten Tasikmalaya sendiri ada sebanyak 220.658 orang yang terrealisasi sebagai penerima bantuan. Angka yang sangat bombastis kalau kebocoran itu dikalikan dengan jumlah penerima bantuan untuk periode Januari hingga Maret 2022. Ibarat simbiosis mutualisme yang saling menguntungkan satu sama lain, program bantuan pangan non-tunai ini juga disinyalir mengalir masuk ke kantong pribadi pejabat setempat. Hal ini dibeberkan oleh salah satu pegawai aktif di kantor pemerintahan setempat. Tepat
Kemarin dari 1 KPM itu 4.000. 1 KPM? Iya, berarti kan kemarin 3. 300? Enggak, 3 kan 1 KPM itu kemarin 3 pembagian Januari, Februari, Maret. Oh, berarti 12.000. 12.000. Iya. Dikali? Kali kemarin 561. Oh. 6.504.000. Buat kepala? Iya, semua operator. Sama operator ya? Operator 3.000, operator 1.000. Cerita yang mirip pun dibeberkan oleh salah satu pengurus organisasi yang ditawari untuk jadi agen penyalur dadakan oleh pihak penyuplai sembako. Karena e-warung sebelumnya yang sempat bekerja sama dengannya mengundurkan diri dari pembagian bansos tahap kedua. Pas saat pertemuan saya sama supplier itu, Mas, ada saya, ada supplier, ada BPD dari perwakilan dari BPD. Jadi dikumpul dari mana itu, Mas? Itu di desa. Di desa? Kita kumpul di desa. Kalau kita siap membantu mereka, supplier gitu, kita dijanjiin fee 7.000 per paket gitu. Dan pada saat itu ada berapa paket sembako, Mas? KPM itu sekitar 300 KPM. Udah pulang dari sana, saya rapat sama teman-teman. Ternyata teman-teman gak setuju karena sebelumnya kan ini mereka minta bantuan ke saya itu untuk pembagian yang kedua, yang tadinya mau cash uang tapi ternyata harus ditukerin sama sembako, dan ternyata sembakonya juga nggak rasional gitu harganya. Fenomena ini membuat beberapa aliansi yang mengatasnamakan kepentingan masyarakat kecil murka dan mendatangi langsung kantor Bupati Tasikmalaya. Situasi chaos saat massa tak bisa bertemu dengan Bupati dan jajarannya. Mulai banyaknya pergerakan masyarakat yang semakin berani melawan kebijakan yang jelas-jelas merugikan masyarakat kecil ini, beberapa kantor desa seperti di Desa Mangunreja mulai mengambil sikap dalam pembagian bansos tahap kedua. Sayangnya, penyaluran bantuan kepada 452 penerima ini berjalan tanpa memperhatikan protokol kesehatan yang ketat, ramai, berjubel, dan tidak terkoordinasi dengan baik. Tapi pembagian kali ini kebijakannya lebih luas. Masyarakat tidak dibebankan lagi untuk membelanjakan keseluruhan uang yang telah mereka dapatkan. Dalam aturan sekarang KPM dibelanjakan di mana saja. Boleh di warung-warung yang sesuai dengan KPM, yang penting ada kriteria yang sudah ditentukan oleh pemerintah, ada hewaninya, buah-buahannya, itu aja. Jadi tidak ada sekarang penggiringan. Kalau memang di sini ada, silakan aja KPM milih-milih lah sesuai dengan keinginan mereka. Tidak ada istilahnya sanksi atau hal-hal yang apalagi itu ada penghapusan, itu bukan kewenangan kita. Saya akan cek ke lapangan kalau memang itu apa betul itu atau tidak, saya akan cek ke lapangan. Meski kini tak ada penggiringan untuk membelanjakan dalam bentuk paket sembako, namun lucunya di samping kantor desa ada warung sembako dadakan yang dibuka oleh penyuplai sembako. Tumpukan karung beras, buah, telur, dan lainnya menandakan bahwa toko sembako yang meminjam bangunan sekretariat Karang Taruna ini ikut berlomba mengambil untung dari program bantuan sosial. Memang sih saat ini tidak ada paksaan, tapi beberapa warga yang membeli sembako di sini kok sampai-sampai menyertakan KTP segala ya? Bahkan tidak ada nota pembelanjaan sama sekali. Yang namanya BPNT itu adalah bantuan pangan non tunai. Yang notabene itu harus di sandang pangan, otomatis itu harus dibelikan. Kita cuma hanya memfasilitasi ketika teman-teman KPM itu jauh dari pasar lah. Kalau untuk harga-harganya insya Allah ini mengikuti harga eceran tertinggi. Gimana lagi, itu kan hal yang wajar, itu bagian dari usaha kan gitu ya. Persaingan usaha juga hal yang wajar gitu lah kan. Kalau melihat Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2021 tentang pelaksanaan program sembako, tertera jelas di pasal 8.1 huruf H yang menerangkan bahwa e-warung dilarang buka atau menggelar kegiatan jual beli saat pencairan program sembako atau musiman.